Kalau kita melihat beberapa sejarah, orang yang ilmunya banyak tetapi belum belajar ilmu tasawuf, maka yang ada adalah bukan keyakinan tetapi syak, keraguan. Kita contoh nih, Imam Al-Ghazali rahimahullah dikisahkan dalam Syarah Bidayatul Hidayah bahwa beliau itu orang yang menguasai berbagai disiplin ilmu yang luar biasa, tapi beliau belum terjun dalam dunia tasawuf. Imam Al-Ghazali tambah banyak ilmu, tapi malah tambah syak, ragu dengan ilmunya. Padahal gambarannya adalah kalau ilmu itu nafi, maka akan semakin tumbuh keyakinan. Manizdada ilman walam yajdad hudan lam yajdad minallah ila bu'da. Barang siapa yang bertambah ilmu tapi tidak tambah hidayahnya, maka tambah ilmunya tambah jauh dari Allah. Nah, itu seperti ilmunya iblis. Pinter iblis itu, tapi kebelinger. Kenapa? Hatinya kotor. Nah, manusia walaupun banyak belajar ilmu, tapi kalau hatinya kotor, nggak belajar ilmu tasawuf, maka seperti iblis. Jadi ilmunya itu untuk menipu. Tambah ilmunya tinggi, korupsinya tambah besar. Nah, kita ke Imam Al-Ghazali lagi ini. Nah, Imam Al-Ghazali tambah ilmu tapi tidak mendapatkan keyakinan dalam batinnya, malah yang ada keraguan. Maka pada akhirnya Imam Al-Ghazali itu di satu waktu sholat dengan adiknya, namanya Ahmad Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali jadi imam, adiknya Ahmad Al-Ghazali jadi makmum. Setelah selesai sholat, adiknya ini malah sholat lagi, sholat mu'adah, ya, sholat karena merasa yang pertama tidak sah. Lalu Imam Al-Ghazali melihat itu, wah, hatinya tambah apa? Marah, seperti kesinggung. Akhirnya pergilah ke ibunya, kemudian dipanggil adiknya Ahmad Al-Ghazali. Ketika disidang oleh ibunya, kata Ahmad Al-Ghazali, ya, aku sholat mu'adah, aku mengulangi sholat karena aku merasa tidak sah diimami oleh kakakku. Wah, Imam Al-Ghazali sudah merah saja wajahnya. Kata Imam Al-Ghazali, hei adikku, kenapa engkau mu'adah? Kenapa engkau merasa tidak sah sholat diimami oleh aku? Maka Imam Ahmad Al-Ghazali menjelaskan, ketika aku sholat, aku melihat di gamismu itu berlumur darah. Kata Imam Al-Ghazali, ini gamis yang aku pakai tadi sholat, mana darah? Imam Ahmad Al-Ghazali menjelaskan, yang dimaksud darah, darah hakikat. Aku diperlihatkan mata hatiku melihat gamismu itu berdarah. Kenapa? Karena hatimu ketika sholat dari takbir sampai salam bukan mengagungkan Allah, tetapi hatimu sibuk dengan karanganmu yang belum tuntas. Kebetulan sedang ngarang bab haid, bab darah. Setelah dibongkar oleh Imam Ahmad Al-Ghazali, Imam Ghazali langsung dia merasa itu yang dilakukan dalam sholat. Dia bukan merasakan hudurul qalbi ma Allah, hadirnya hati bersama Allah, mengagungkan Allah, tapi sepanjang sholatnya dia ingat kepada bab karangannya yang belum tuntas. Kata Imam Al-Ghazali dari hati yang jujur, hei adekku, antarkan sekarang juga kepada gurumu. Aku ingin berguru. Maka pada akhirnya dihantarkanlah Imam Al-Ghazali menuju kepada gurunya Imam Ahmad Al-Ghazali. Nah, kebetulan mursyidnya itu tidak dikenal, kurang dikenal. Kalau Imam Al-Ghazali ulama terkenal. Ketika datang, kemudian Imam Al-Ghazali mengatakan, aku ingin berguru kepadamu, maka pada akhirnya, boleh kamu ingin berguru kepadaku, syaratnya bersihkan dulu tuh halaman rumahku. Akhirnya Imam Al-Ghazali dengan sukarela dia bersihkan halaman rumah calon gurunya. Belum diterima. Setelah selesai bersih, kemudian gurunya itu memerintahkan kembali, masih ada yang tersisa wahai Al-Ghazali. Kebetulan ada kotoran. Nah, ini bukan sampah biasa, kotoran. Kamu ambil, jangan menggunakan alat. Di situ Imam Al-Ghazali mikir, masih emosional. Lama-lama kemudian Imam Al-Ghazali berpikir, ingat kepada perintah Allah, di mana Allah perintahkan kepada iblis, usjudu li adama fasajadu illa iblis. Dia ingat ketika iblis diperintahkan oleh Allah sujud kepada Adam alaihissalam, tidak mau sujud. Langsung dia bergegas, siap untuk menjalankan perintah sang guru. Maka pada akhirnya kotoran itu akan diambilnya, dan pada akhirnya Al-Ghazali, stop, selesai tugasmu. Maka apa yang dilihat oleh gurunya, hati Imam Al-Ghazali sudah bersih.
Jadi sebetulnya ini yang disebut tazkiyatun nafs. Jadi setinggi apapun ilmu yang dimiliki oleh manusia, tapi kalau hatinya kotor, tidak akan bermanfaat. Tidak akan memberikan keyakinan dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah adalah al-ulama. Jadi kalau tambah ilmu tapi tidak takut kepada Allah, bukan ulama, bukan orang ilmuwan, bukan orang yang berilmu. Tandanya orang yang berilmu itu tambah ilmunya, tambah takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setelah itu Imam Al-Ghazali disuruh pulang. Kamu udah pulang. Maka Imam Al-Ghazali ketika itu mendapatkan satu ilmu yang luar biasa. Dan dia sampaikan di hadapan murid-muridnya. Aku baru saja mendapatkan ilmu yang sangat berharga. Apa yang selama ini aku ajarkan kepada kalian, dan tempat ini, maksudnya pesantren, madrasah, hanya tempat main anak-anak saja. Jadi mengajarnya, belajarnya seperti anak kecil main saja. Karena tidak dengan hati yang bersih, tidak hati yang ikhlas mengajarnya, dakwahnya. Maka sekarang aku mendapatkan ilmu yang jauh lebih berharga, yang jauh lebih berkualitas. Itulah ilmu tasawuf, mampu membersihkan jiwa seperti Imam Al-Ghazali, sehingga ilmu yang ada nafi menjadi bermanfaat adanya. Kenapa? Karena cahaya Allah masuk ke dalam hati yang bersih. Jadi kalau dalam kitab Hikam, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah mengatakan, cahaya Allah itu masuk dukhulun fil qalbi. Tetapi ketika di dalam hati itu banyak gambaran-gambaran dunia, kotoran-kotoran hati, maka cahaya itu melesat kembali ke asal muasalnya, kembali kepada Allah. Maka hatinya tidak digerakkan oleh cahaya Allah. Kenapa? Karena hatinya kotor. Inilah pentingnya kita belajar ilmu tasawuf dengan proses tazkiyatun nafsi, pembersihan jiwa.